Alhamdulillah ibu sekalian, selesai sudah tadi pembacaan Rawi atau salawat Nabi oleh tim Qasidah Humairah. Oh ya Bu, jadi anggota tim ini macam-macam ya Bu, lintas RT. Salah satunya itu di paling ujung Ibu RT 5. Jadi satu RW, Ibu RT 5 sedang bangun. Nah ini Ibu Rati yang cantik. Ada warganya juga satu orang, Ibu Mugi yang di belakang. Vokalis kita yang gua udah kenal ya Bu, warga kita. Yang satu, nah ini panggilan Bu, jauh dari Depok. Nah itu dia. Dulu rumahnya depan sini Bu. Nah dia pindah ke Depok. Kita doain jangan pindah lagi sih, semoga ya. Amin. Juga, nah ini yang tak kalah pentingnya. RW 11 sudah pasti. Berapa orang coba warga RW 11? 2, 3. Ayo ngacung angkat tangan RW 11 mana? Nah ada 3. Nah, ada satu lagi jauh banget Bu. Dulu warga RW 11, sekarang tahu udah pindah. Ibu Neneng mana? Iya. Dan yang tak kalah penting pelacur kita yaitu Ibu Nisa dan Ibu Tamar. Iya, tetap bukan. Dan Ibu, alhamdulillah misalnya kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Silakan deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, guru kita yang sudah kita nanti sudah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan saja dengan lahirnya Amal SMA. Sehat saja, tidak macet ya. Alhamdulillah, senang sekali akhirnya kamu bisa bertemu kembali dengan Ustazah. Maka silakan Ustazah minum dulu. Senang lihat wajah ibu-ibu cerah. Sudah lama ya bisa aja ya. Baik Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi, mari sama-sama kita mendengarkan dan menyimak ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Dr. Herlini Amrada CMA dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema memperdalam rasa cinta pada Rasulullah dengan mempelajari sifatnya dalam kehidupan sehari. Kepada Ustazah dipersilakan. Jazakillah khairan katsiran. Terima kasih ibu-ibu yang dicintai dan dirahmati Allah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa min amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu? Luar biasa. Allahu Akbar. Saya melihat wajah-wajah ibu penuh cinta ya. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebelum kita mengingat, mengulang, memperingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perbaiki dulu niat ya Bu ya. Ibu-ibu udah
datang ke sini niatnya untuk apa Bu? Haji, terus apa lagi? Memperingati Maulid Nabi, terus apa lagi? Silaturahim, terus terserah deh. Ya disebutin dulu. Kalau nggak disebutin tuh kayak kita berdoa, ya Allah, aku mohon padamu apapun yang engkau inginkan terhadapku, terserah engkau maumu. Itu nanti kan, itu kan butuhnya banyak. Kira-kira apa lagi Bu? Memperdalam ilmu, mengikuti sunnah Rasul, silaturahim tadi udah, apa lagi? Cari ridho Allah, terus banyak loh Bu niat. Niat tergantung kita maunya apa. Salah satu niatnya adalah ya Allah, dengan hadir pada kajian kali ini, hadirkan juga cinta kami kepada Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ada nggak niat kayak gitu Bu? Ada. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Keberkahan waktu. Jadi dengan keberkahan waktu itu Allah akan berikan keberkahan kita dalam kehidupan kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tanggal berapa Bu? Enggak Masehi ya, enggak Masehi. Hijriah. Kan bulan Maulid. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa ya? Ayo ibu kasih kesempatan nih buat ibu-ibu, tanggal berapa sekarang? Itu lama sekali ya. Kalau Masehi tanggal berapa? Langsung deh, nggak mikir lagi ya. Hah? Tanggal berapa sekarang? 20-an. Sebentar, enggak Bu. Sekarang udah mau 26. Maulid Nabi tanggal berapa Bu? Maulid Nabi? 12. Jadi bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih diperingati Bu? Untuk mengingat. Kita nggak usah banyak bahas. Itu bid'ah, nggak pernah Rasulullah, nggak usah dibahas. Jadi kalau ada nanti yang menyampaikan ke ibu, apaan memperingati hari Maulid Nabi? Bid'ah itu nggak ada, itu udah diam aja Bu. Ya nggak usah diladenin. Saudara kita juga. Kita punya niat. Kenapa kita memperingati? Kenapa kita harus mengadakan acara peringatan? Kita punya niat semuanya karena Allah. Untuk apa? Untuk hadirnya cinta kepada Nabi kita. Dulu Nabi juga nggak pernah memperingati Maulid Nabi. Nah iya, buat apa? Rasulullah dan para sahabat tuh nggak perlu lagi peringatan. Rasul hadir pada saat itu bersama mereka. Buat apa ya Bu? Kita butuh. Kenapa? Karena sudah berabad-abad jarak antara kita dengan baginda Nabi. Kita tidak pernah semasa dengannya, tidak pernah melihat wajah dan rupanya, tidak pernah menyaksikan bagaimana sulitnya Islam saat itu disebarkan oleh baginda Nabi. Sekarang sudah berabad-abad jaraknya, perlu momentum hari kelahiran Nabi. Kita banyak mengingat Nabi dengan diantaranya mengadakan seperti ini, kajian-kajian seperti ini. Kita bukan memperingati dengan kue ulang tahun, bukan ya Bu ya. Itu memang yang tidak dibolehkan. Kayak orang non muslim ulang tahun yang pakai kue-kue itu kan ada lilin-lilin, itu bukan tradisi Islam loh itu Bu. Itu yang nggak boleh kita lakukan, memperingati kelahiran Nabi. Ada ulang tahun, nah berapa ulang tahun tuh lilinnya tuh ya. Sekarang udah berapa abad? 1446. Itu gimana lilinnya ya? Nggak mungkin. Jadi kenapa kita memperingati dan mengenang hari kelahiran beliau? Karena kita sudah jauh jaraknya dengan beliau. Kita butuh momentum ini untuk mengenang kembali perjuangan beliau. Miliaran manusia menyebut nama beliau. Setiap hari disebut-sebut namanya. Tidak ada satupun manusia yang sampai saat ini namanya disebut-sebut setiap hari. Hanya baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ikuti. Tidak kenal maka tidak sayang. Cinta. Kita kan kepada baginda Nabi. Tidak kenal maka tidak cinta. Tidak cinta maka tidak sayang. Iman. Kan kita baginda Nabi. Kalau suamiku terserah. Maka tidak sayang, tidak sayang, tidak cinta. Oke. Tapi
kalau baginda Nabi? Tidak kenal maka tidak cinta. Tidak cinta maka tidak iman. Maka kita sebut-sebut namanya setiap hari. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang setiap hari namanya miliaran manusia menyebut-nyebutnya. Masya Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah. Kemudian apa lagi? Kenapa kita menyebut, mengenang, memperingati beliau? Karena ada yang tahu? Kenapa kita menyebut, memperingati Maulid Nabi? Kenapa? Tadi disebutkan jaraknya sudah jauh. Terus apa lagi? Untuk mendapatkan syafaat. Betul. Tapi ada yang lebih penting lagi apa? Agar kita bisa mengikuti teladannya, akhlaknya. Kan kalau sering disebut-sebut, jadi ingat kan? Jadi ingat, maka kita jalankan semua sunnahnya. Maka sesuai dengan temanya memperdalam rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama mesti dihadirkan dulu adalah cinta. Bagaimana kita bisa mengikuti teladannya kalau nggak cinta? Gak mungkin. Nah, kita lihat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu bersama Rasulullah itu luar biasa Ibu ya. Seandainya Rasul ada di hadapan kita gimana Bu? Ya Allah. Apa yang Ibu katakan nanti? Ya macam-macam tuh. Pernah di barat itu Bu ya, ada semacam apa ya, percobaan ya. Ketika diwawancarai umat Islam ini di barat ya, bukan di negara Islam. Ada apa studi kasus itu ya, ada reporter atau orang yang ingin tahu apa yang dirasakannya tentang Rasulullah. Misalnya, seandainya Rasul hadir di hadapanmu saat ini, apa yang akan kamu lakukan? Rata-rata semuanya nangis. Bahkan ada yang mengatakan, aku akan katakan ya Rasulullah, umatmu saat ini banyak yang dizolimi. Wah, pokoknya nangis deh. Ya. Nah kita lihat, belajar dari sirah, makanya Bu, bagaimana kita bisa menghadirkan cinta kepada Nabi cuma diperingati setiap tahun, bulan Maulid lagi. Emang bisa? Kayaknya tuh hanya sekedar apa ya, hanya ingat udah selesai. Bu, menghadirkan Maulid Nabi, kelahiran Nabi itu mestinya setiap hari. Dengan cara apa salah satunya? Berbanyak sholawat, khususnya di hari Jumat. Nah sahabat, tadi saya cerita sahabat itu kalau bersama Nabi nggak bisa berani melihat wajahnya. Kenapa? Ada rasa apa ya Bu ya? Rindu, mauhibah, haru, cinta. Wah pokoknya sampai ada sahabat yang ditawan oleh musuh kafir Quraisy, dia itu akan dibunuh. Ya, itu dia katakan, diikat kan? Coba sekarang, bagaimana perasaanmu? Itu si Muhammad sekarang enak-enakan di rumahnya bersama istrinya, tidak diikat, tidak dibunuh. Kamu sekarang diikat, mau dibunuh. Bagaimana perasaanmu? Apa kata sahabat ini? Namanya Ubaid. Wallahi, sekalipun Rasulullah ditusuk duri, aku tidak akan ridho. Begitu, biar aku terbunuh. Itu cintanya sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena beliau itu memiliki akhlak yang luar biasa. Ya Bu ya, yang akan kita bahas nanti yang meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan akhlaknya. Rasulullah itu luar biasa, lebih timur daripada orang timur. Ibu tahu orang Arab kan? Sudah ada kan yang sudah umroh haji? Yang belum mudah-mudahan. Kalau mereka rezeki kesempatan peluang untuk bisa haji umroh, amin ya rabbal alamin. Coba lihat orang Arab lagi ngobrol Bu. Kayaknya kita lihat di berantem apa ngobrol ya? Suaranya tuh kan Bu. Kita lihat, habis itu ketawa, oh bercanda. Itu orang Arab. Tapi Rasulullah diutus kepada orang Arab, akhlaknya lebih timur daripada orang timur, lembut hatinya. Coba bayangkan Bu, pulang malam, ketok-ketok pintu kamar Ibunda Aisyah, rumah Ibunda Aisyah, nggak dibangunin karena ketiduran. Beliau gelar serban, tidur di depan pintu. Suami ibu gitu nggak? Habis baru ngantuk-ngantuk dibuka langsung, kamu gimana? Udah deh. Langsung tidak. Rasulullah itu sangat lembut. Bahkan dirinya dikasari oleh sahabat
beliau tidak membalas. Jadi ada seorang Arab Badui, dia Rasulullah pakai baju baru. Rasul itu kan kalau ada baju kan bisa jadi bukan dari beliau ya, ada sahabat yang menghadiahkan. Dia ambil itu kerahnya, ya Muhammad, kau punya baju, kasih aku baju. Coba, kira-kira kita bersama kita ada Rasulullah yang kita muliakan, terus ada orang tiba-tiba mencengkeram tuh dengan kata kasar, serahkan bajumu padaku, engkau kan Rasul, mesti kayak gitu. Apa yang kita lakukan, Bu? Marahnya luar biasa. Begitu yang Umar lakukan, ya Rasul aku bunuh dia, sampai begitu. Rasulullah senyum, engkau mau baju ini, ibu kan Rasul diambil. Subhanallah, itu akhlak Nabi. Selama itu dirinya yang diganggu, yang di tanda kutip ya, yang direndahkan, dihina dirinya, Rasul nggak balas. Tapi kalau agamanya yang dihina, baru muncullah semangat untuk memperjuangkannya. Itu Rasulullah SAW. Nah, itu bisa kita pahami dengan apa? Ya dengan menggali sirahnya. Ibu-ibu sudah pernah membaca sirah Nabi sampai habis, Bu? Di rumah punya buku nggak sirah Nabawiyah? Dulu masih muda, dulu ibu baca buku apa ya, Bu? Novel. Nah, jadi tapi gimana sih baca buku? Nggak hobi baca buku. Kalau nggak hobi baca buku, kajiannya itu membahas tentang sirah Nabi. Ya nggak apa-apa, misalnya kalau yang masih semangat belajar, kita sepakat misalkan ya. Dulu ingat ada nggak di sini yang dulu pernah dengan Bu Hesti? Kita dulu pernah tahun 2000-an belajar sirah Nabawiyah itu loh, yang tebal segini tiap hari Sabtu, masih ingat nggak? Kayaknya nggak bisa habis tuh buku dibahas. Nah, ini penting. Karena dalam Islam itu thalabul ilmu fardhu 'ala kulli muslimin. Wajib kita menuntut ilmu, paling tidak ilmu yang menambah keimanan. Jadi kalau kita ngumpul dalam majlis taklim, yang kita dapatkan hanya berlomba-lomba dalam harta dan kekayaan, kayaknya perlu dipertanyakan deh majlis taklimnya. Tapi kalau kita belajar majlis taklim bertambah iman dan ketakwaan, ini dia yang diinginkan Rasulullah SAW. Termasuk sekarang kita lagi bahas itu. Balik lagi ke laptop. Ya Rasulullah, salam alaikum. Miliaran umat Muhammad SAW mendambakan bisa ziarah ke makamnya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum diberikan kemudahan. Yang sudah biasanya kangen deh, aduh pengen lagi gitu ya. Bisa ibu lihat ya, makam Nabi itu ada di Masjid Nabawi. Kuburannya ada di situ, di bawah kubah yang warnanya hijau. Masya Allah. Itu sekarang ini, Bu, ngantri mau masuk. Peraturan Saudi saat ini terus ada cuma satu kali bisanya ya. Itu ngantri umat Muhammad SAW banyak, ini ngantri untuk ziarah kubur. Ini menandakan apa? Cinta. Dan kita lihat ya, kenapa kita mencintai Nabi? Karena memang Rasulullah diutus untuk menyelamatkan manusia, dan yang wajib kita syukuri. Ini harus kita pahami, Bu, ya, untuk mengingatkan diri kita. Yang wajib kita syukuri saat ini adalah kita lahir dalam keadaan Islam. Itu bentuk nikmat yang luar biasa, yang wajib kita syukuri. Kita sudah menjadi orang Muslim. Ya Allah, coba ibu bayangkan orang yang belum mendapatkan hidayah. Ya Allah, yang hidupnya kesana kemari luntang lantung ya, yang mungkin dengan kekafirannya, kekufurannya, kita bersyukur. Mudah-mudahan nikmat Islam ini menjadi nikmat yang paling kita syukuri dan kita mampu menjaganya. Karena hidayah itu harus diupayakan. Hidayah itu nggak bisa dapat begitu saja, harus diupayakan, harus dijaga. Siapa yang bisa jamin sekarang kita Islam nanti kita Islam terus? Nggak ada yang jamin, Bu. Saya sebutkan contoh saat ini. Saifuddin Ibrahim, nggak apa-apa nyebut nama. Ibu kenal nggak Saifuddin Ibrahim? Namanya siapa dia? Murtadin tuh. Kalau ibu yang belum kenal Saifuddin Ibrahim itu, dulu tuh guru agama di pesantren Zaitun. Al-Qur'annya bagus dia, Bu. Mungkin kalah kali yang lain karena dia belajar tahsin dia, bagus dia. Tapi hidayah siapa yang bisa jamin? Hanya gara-gara materi dia kecewa gitu ya. Masalah uang, masalah rezeki, kecewa dia, akhirnya dia
Ya namanya juga uang ya Bu. Kalau orang orientasinya bukan karena Allah, ya dia dikasihlah iming-iming uang oleh non muslim itu, akhirnya dia murtad. Sekarang jadi pendeta yang misionaris. Telah banyak anak-anak muda kita yang murtad dengan alasan apa? Wah, dia membuka itu ya, bagaimana Islam itu susah, sholatnya susah. Mendingan ini nih ajaran sekarang ini, udah cuman ibadahnya tiap minggu sekali, enak lagi cuman nyanyi-nyanyi. Islam tuh susah, sehari 5 kali. Coba bayangkan jadi petani, waduh lagi kotor-kotor gitu disuruh sholat. Lah anak muda di rumahnya tidak ditanamkan akidah Islam, kena dia. Nah sekali lagi saya kembalikan kepada pembahasan kita, bersyukur Bu, kita masuk Islam dan mudah-mudahan nikmat Islam ini terus kita pegang untuk diri kita dan keluarga kita. Dengan salah satu caranya adalah terus gaungkan, terus sholawatkan, terus kita ucapkan dan terus kita pelajari sirah nabawiyah. Terus kita ingatkan bahwa teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hikmahnya kenapa kita peringati supaya muncul rasa cinta. Kemudian setelah cinta kita menimbulkan keimanan. Dalam Al-Quran disebutkan ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah terima, apa yang dilarang jangan kerjakan. Itu untuk seluruh kehidupan, jangan pilih-pilih. Maunya yang ini aja itu enggak Bu. Semua, termasuk para bapak-bapak juga begitu. Jangan hanya mengambil sebagian ajaran yang enak-enak, ninggalin yang lain. Contohnya apa Bu? Bapak-bapak, ini contoh aja. Kalau urusan mau kawin lagi, ini kan sunnah Rasul. Padahal kan begitu Bu ya, bapak-bapak yang sono daripada zina, nah gitu kan alasannya, udah berarti punya anak 5 gitu ya. Padahal dia tidak menjaga matanya, tidak menjaga hatinya, masih pergi jalan berdua. Itu emang sunnah Rasul. Itu zina mata, zina hati, yang nanti membuktikan baru zina kemaluan. Jadi hanya mengambil yang enak-enak, meninggalkan yang tidak enak. Bukan itu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti nggak boleh poligami ya Bu ya. Boleh Bu? Boleh. Siap? Ya. Nah, gimana tuh? Ya nggak apa-apa Bu kalau yang siap ya. Intinya teladan Nabi itu untuk semua hal. Kalau yang pintar siroh, pasti dia bisa ngomong balikin. Yang pintar siroh, tapi bukan berarti mengambil yang enak-enak Bu ya. Maksudnya apa sih yang pintar siroh? Itu kan Fatimah binti Rasulullah itu kan menolak Ali mau poligami. Udah dengar itu Bu siroh? Ya ini yang pintar siroh nih. Rasulullah gak ngizinin tuh. Kata Rasulullah ketika tuh di mimbar, siapa yang menyakiti Fatimah menyakitiku. Aku tidak setuju Ali menikah lagi. Dia boleh menikah lagi dengan anak musuh Islam, kan anaknya Abu Jahal ya. Kalau dia mau menikah, ceraikan dulu anakku. Gitu. Nanti dikatakan tuh Fatimah nggak mau, tuh Rasulullah nggak ngizinin. Tuh gimana? Apalagi dia Rasulullah dengan ibunda Khadijah, satu-satunya istri yang setia 25 tahun tanpa poligami. Kayak begitu. Tapi nggak boleh Bu ya, jadikan itu sebagai alasan. Ya. Terus gimana dong? Boleh, tapi persiapkan dulu istri yang pertama. Sebelum siap, ya tunggu dulu. Jangan sampai membangun rumah baru dengan merubuhkan rumah yang lama, begitu. Nah ini yang pahamnya seenak-enaknya diambil yang enak-enak saja, yang lain nggak diambil. Terus ada istri yang pintar jawab ketika suaminya minta izin. Kamu itu sunnah Rasul ya? Kalau itu jalankan dulu sunnah Rasul, kamu sholat malam sampai bengkak kakinya. Akhirnya ya jadi semuanya itu karena hawa nafsu. Baik, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena kita ingin hadir cinta di hati kita. Kalau hadir cinta di hati kita berarti kita harus meneladani sifat kehidupan Rasulullah sehari-hari. Saya yakin kita sudah mengikutinya untuk amaliyah ibadah. Betul Bu? Oh, pasti yakin lah insya Allah. Sunnah-sunnah sholat kita udah jalankan. Pokoknya sehari-hari
Bagaimana dengan akhlak? Akhlak gimana ya? Salah satu akhlak, ya ini buat kita dan kita semua Bu, akhlak yang paling sulit tapi harus kita ikuti adalah akhlak pemaaf, memaafkan, taghaful, diabaikan. Sekarang kita lihat kadang-kadang dendam itu ada pada kita ya Bu. Rasul itu gak dendam. Coba bayangkan ya, ada seorang Yahudi miskin buta pula, itu udah tua. Rasulullah tuh setiap hari itu memberi dia makan. Yahudi loh, bukan Islam, Yahudi. Bapak-bapak tua, udah tidak berharta, matanya buta, giginya gak punya. Akhirnya apa? Rasulullah tuh makan dulu, baru disuapin. Itu Rasulullah akhlaknya. Padahal Yahudi itu setiap hari dia maki-maki Rasulullah SAW karena dia buta, dia nggak tahu siapa yang menyuapi dia. Kan Yahudi itu dari dulu emang gitu ya Bu. Yahudi itu balas kantong angkal Yahud, balas Nasoro, sampai sekarang kita lihat Palestina tuh Yahudi. Bangsa kerak ya Allah. Kalau lihat Yahudi itu jadi ingat Palestina ya Bu ya. Jangan lupakan saudara kita di Palestina. Gaza itu sekarang udah hancur, 70% kelaparan. Sekarang Yahudi Israel itu yang Zionis sedang Libanon, menghancurkan Libanon. Kemarin itu Nasrullah itu yang Syiah itu dibunuh pula. Sebelumnya dibunuh pemimpin Hamas. Dan mereka ingin Palestina itu milik mereka dan menghancurkan genosida ya seluruh umat Islam Palestina di Palestina itu. Padahal di situ ada Masjidil Aqsa. Jangan lupakan perjuangan Palestina. Nah, saya lagi bicara Yahudi ini. Ini Yahudi yang setiap hari disuapin Nabi, maki-maki Nabi. Gimana tuh? Rasul kan? Dia masa dirinya pribadi asal jangan agama dan Islam yang dijelekin. Ya udah dia suapin. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq itu ingin mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia tahu, oh itu Bapak Yahudi biasanya setiap pagi Rasulullah kasih makan. Dia mau nyuapin juga. Tapi ini Yahudi ini memang komen dia, kok beda ya? Yang kemarin lembut ini kok agak kasar, gitu ya. Terus dia maki-maki. Abu Bakar langsung sedih, marah, campur kok. Bapak tahu nggak? Begitu ya kalau bahasa saya ya. Tahu nggak Pak? Bapak yang maki-maki itu Rasulullah yang nyuapin Bapak setiap hari. Langsung dia diam. Ya Allah, merasa bersalah. Yang udah nyuapin setiap hari dengan sabar, yang itu orang dia maki-maki setiap saat, langsung dia nangis. Langsung dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu akhlak Nabi, memaafkan walaupun dia dimaki-maki dirinya. Gimana kita Bu terhadap suami kita, terhadap anak kita, terhadap kakak kita? Contoh anak kita cuma menjatuhkan gelas saja yang dia tidak sengaja, kok udah main pukul-pukul cubit sampai biru-biru. Kan dia nggak paham. Mungkin anak bingung, kenapa mamaku kok sampai begini sakit, padahal dulu bapak menjatuhkan gelas kok nggak marah ya, nggak dipukul tuh bapak, kok aku dipukul? Di mana pemaafnya kita? Nah itu contoh sehari-hari Bu yang memang kalau kita ingat Rasul itu mestinya kita ikuti. Ketika emosi Rasul mengajarkan, lagi berdiri duduk, lagi duduk masih juga marah, wudu. Itu Rasulullah SAW tidak mendendam, memaafkan. Ada lagi kita mengingat akhlak Nabi ini. Setiap hari di rumahnya itu ada kotoran manusia, bukan kotoran hewan, manusia. Bau nggak Bu? Kita aja bertetangga, pohon tetangga kita jatuh, daunnya udah marah, ambil buang lagi ke sebelah, gitu ya. Bukan ibu-ibu semua. Nggak ada di sini, nggak ada di sini, baik semua. Setiap hari hadir kotoran manusia. Rasul tuh nggak nanya tuh siapa sih ini orang, gimana dicari-cari, enggak. Rasul tuh ambil, buang, selesai, nggak diperpanjang. Udah selesai. Kalau kita kan yang dulu, tiap pagi besok lagi ada lagi. Ini orang main-main ya, wah langsung ya disamperin itu, dicari, dilacak biasa gitu, udah ketemu diviralkan, begitu ya. Langsung enggak, diambil, dibuang, selesai. Setiap hari, suatu hari nggak ada lagi. Malah Rasul bertanya, mana
ya Rasulullah. Nah kan kalau sakit itu orang bilang apa? Kalau kita tuh syukurin, baru tahu emang enak karma. Oh kenapa sebilang enggak, Rasulullah mengatakan kepada Bunda Aisyah, Irbahi, masaklah yang paling enak. Aku mau jenguk orang sakit. Subhanallah, masak yang paling enak. Ya udah selesai dia bawa, ketok pintu, siapa? Aku, Rasulullah ya. Itu orang yang sedang sakit langsung. Ada di hatinya nih, aduh aku akan dibalas nih. Aduh selama ini akan ketahuan gimana. Ternyata dibawakan makanan yang paling enak. Saya dengar engkau sakit, jadi tidak lagi mengerjakan biasa yang kau lakukan. Nih, langsung orang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu anak Nabi ibu-ibu terhadap tetangga. Kalau kita punya tetangga kayak begitu ya, mungkin yang pohon-pohon itu tuh udah sebut tiap hari dapur ngomel-ngomel mulu. Mindset itu harus diubah, bahwa ketika kita berbuat sesuatu karena tetangga kita, ini adalah ibadah, pahala. Udah sapu aja. Bahkan kalau perlu halaman tuh sapu. Kadang-kadang bisa ini dia tuh jadi ke sana. Kenapa tapi ya Allah hitung-hitung amat sih. Allah aja nggak hitung-hitungin. Akhlak ini ditiru oleh Hasan Basri. Hasan Basri itu tetangganya sama Bu. Kalau sekarang kan agak ini ya, udah ada bangunannya, udah permanen. Kalau dulu kan masih kayu gitu ya. Suatu saat Hasan Basri ini sakit. Dia baik sama tetangganya. Tetangga sebelah rumah tuh jenguk, masuk ke kamarnya. Kelihatannya agak basah, bau lagi. Dia lihat ini dari mana nih basah? Ternyata rembesan dari tetangganya yang itu tempat pembuangan tuh masuk ke kamarnya Hasan Basri. Kan mestinya tuh yang salah tetangganya kan. Terus kata tetangga, ya Syekh kenapa nggak bilang sama saya sampai begini ya? Karena dia tidak ingin hubungan ini jadi hancur, retak, berantem hanya gara-gara itu. Dia bersama. Nah kalau kita udah bawa polisi, udah marah-marah tuh, rembusan dikit bikin bocor. Mengalah dan memaafkan, Insya Allah luar biasa. Berat banget ya Bu ya. Tapi itulah akhlak Rasulullah SAW. Masya Allah. Apalagi terhadap anak, terhadap kakak, adik, apalagi terhadap orang tua. Sekarang ini kita hati-hati Bu. Ada pengetahuan yang di luar Islam yang masuk ke dalam pendidikan Islam yang menyebabkan anak itu dendam kepada orang tuanya. Ibu pernah dengar nggak istilah luka batin? Luka batin. Kan suka anak bilang, aku luka batin karena pola asuh orang tua. Masih dendam dia sama orang tua. Bukan digugur sini yang sono. Orang tua sudah meninggal masih aja disebut-sebut. Iya nih dulu tuh ibu saya tuh galak tuh, bapak saya tuh jadi luka batin. Saya tuh begini karena orang tua, karena dididik sama orang. Itu nggak benar Bu. Memaafkan itu di mana? Apalagi ini orang tua. Pahami bagaimana kondisi orang tua saat itu. Bisa jadi ketika orang tua menyakiti kita anaknya karena beliau juga disakiti karena pola asuh. Itu kan sudah takdir. Kita nggak bisa minta takdir kepada Allah, minta orang tua yang kayak Rasul nggak bisa. Ini udah takdir, maafkan. Jadi nggak diinget-inget dulu, dulu diingetin. Udah selesai. Nah ini kalau tidak diputuskan mata rantainya, ini akan nanti mewariskan pola asuh seperti itu. Nanti anaknya juga nanti luka batin. Nanti anaknya juga akan kembali lagi. Ini gara-gara bunda nih, gara-gara ayah nih. Mau digituin. Maaf. Ini salah satu. Turun-temurun bisa nanti menularkan Bu. Jadi anak yang pendendam itu karena apa? Karena diasuh oleh orang tua yang pendendam. Contoh. Tadi ya, anaknya jatuh gelas kan. Pecah kan karena lari-lari. Ya anaknya tuh belum ada akalnya Bu. Hanya kita yang menganggap anak itu miniatur orang dewasa. Padahal anak tuh segitu akalnya. Jangan lari-lari ya, nanti jatuh. Ya namanya anak-anak gimana sih Bu? Ya lari dia jatuh, itu juga orang tuanya ngomong nanti jatuh dia. Jangan manjat-manjat ya nanti jatuh karena manjat. Ngomongnya ya bahasanya mesti yang positif. Hati-hati anak, jangan ngomong jatuh. Kan jatuh itu kan negatif. Hati-hati ya, gitu. Kalau mau lari jangan di sini di luar ya. Hindari kata-kata yang negatif.
Kalaupun kata-kata lagi marah, keluarkan kata-kata yang positif. Kalau lagi marah-marah, keluarkan kata-kata yang positif, karena kata-kata itu nanti menjadi doa. Makanya Rasul nggak pernah mengucapkan kalimat-kalimat negatif. Ya. Ini ditiru oleh akhlak Rasul ini oleh para orang tua yang paham. Ya, saya ulangi lagi, mungkin ibu pernah dengar orang tuanya Syekh Sudais. Kenapa dia jadi enak kan suaranya bu ya? Ya itu ketika ibunya mau menyambut tamu, masakan orang itu kan masak di nampan tuh, mau jamu tamu ditaruh tuh nampan. Ya namanya anak kecil kan bisa di situ pada saat itu kan pasir banyak kan di rumahnya anaknya ada pasir kan kayak kurang dari ini dia umur masih kecil gitu. Di awal, coba bu, pasir masuk ke dalam tempat makan. Nah, ibu apa itu anak kayak gitu? Terserah ibu deh mau diapain. Nah, udah gitu istighfarnya panjang lagi bu ya, membentak lagi ya. Bu, ada ulama yang mengatakan mestinya umat Islam yang model begini dia wajib beristighfar terhadap istighfar yang dia ucapkan. Tidak pantas. Tapi kan lagi emosi, daripada ngomong enggak, ya ngomong tentang istighfar aja. Istighfar itu diucapkan dengan kalimat yang khusyuk, karena dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah ampunilah, ya Allah astagfirullah, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku wahai Allah yang maha agung. Artinya kan gitu. Dia ngomongnya teriak-teriak, membentak. Aku mohon ampun pada Allah kayak gitu. Harus wajib beristighfar kembali. Astagfirullahaladzim. Istighfar itu diucapkan dengan kalimat yang utuh. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak nih kalau yang ibunya Syekh Sudais. Idham ya walad, marah tuh dia, matanya melotot, suaranya tinggi, tangannya kumpet. Idham ya walad, idham ila haram, ija'al namna. Kayak gitu. Bahasanya tuh kan orang Arab serem ya kalau bentak-bentak. Pergi kau dari sini ya walad. Pergi ke haram, jadi imam di sana. Gitu bu, teknik bagaimana marahin anak. Boleh marahin anak, tapi kata-katanya yang positif. Makanya kata Syekh Sudais, aku jadi imam karena disumpahin oleh ibuku. Jadi kalimat positif, ya. Jadi kalimat positif ini penting. Jadi jangan kalimat negatif. Nah, tadi saya katakan ketika tadi warisan tadi ya, warisan dendam. Kan tadi kita lagi bicara masalah dendam. Tadi anaknya jatuh gelas, itu marah. Nah kemudian suatu saat kan namanya anak kan gak berhenti berlari kan, lari lagi. Mungkin lagi sama ibunya, ingat gak dulu kamu mecahin gelas. Jadi dendam itu adalah sifat yang disebabkan oleh pola asuh diantaranya. Karena orang tuanya mungkin lagi. Kalau sudah memaafkan ya sudah, lupakan. Jadi kalaupun mengingatkan boleh, tapi tidak ada dendam. Nah, nggak marah. Waktu itu kan pecahkan gelas, kamu lari-lari, ibu udah larang kan? Ya larinya di sini di luar. Tapi itu dengan ungkapan yang baik, bukan ungkapan yang marah. Itu nggak apa-apa. Kalau kita kan kadang-kadang suka itu, ungkit-ungkit ya. Nah, inilah Rasulullah pemaaf, memaafkan. Jadi banyak akhlak Rasulullah. Kita coba yang dikit-dikit dulu, memaafkan. Bisa nggak bu? Tapi itu mas suami masih musuhan tuh. Bahkan ada bu, ada ya, sampai nanti aku akan tuntut yaumil akhir. Ada yang gitu. Aku nggak akan ikhlas. Tapi betul dia zolimiku. Kalau orang yang menzolimi kita, serahin aja Allah udah. Ngapain pula kita sakit? Kan orang yang masuk surga itu kan man ata biqalbin salim yauma la yanfa'u mal wala banun illa man ata biqalbin salim. Hari tidak ada lagi harta dan enggak bisa lagi anak dan harta itu menjadi penolong kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ini dulu saya dan kita semua untuk mengikuti akhlak Nabi, membersihkan hati. Salah satu adalah dengan memaafkan. Bisa bu? Insya Allah, walaupun kayak
sih dia kayak gitu. Itu belum memaafkan namanya. Dengan siapa lagi? Mantan suami atau mantan mertua, mantan pacar. Udah Bu, yang lalu nggak usah diingat, nggak usah diingat lagi, udah mantan kan? Nah sudah. Ini memang berat, tapi inilah tantangan kita. Kira-kira Rasulullah mengajarkan kita bagaimana melihat wajah-wajah umat Islam itu wajah penuh dengan kasih sayang. Tidak ada dusta di antara kita. Saya contohkan, kira-kira mampu nggak Ibu seperti Ibu yang saya ceritakan ini? Ini kan kita mencontoh akhlak Nabi memaafkan ya. Ini kisah nyata. Ibu ini masih berusia di bawah 5 tahun. Bapaknya selingkuh. Ya udah. Jadi sia-siakanlah dia dengan ibunya. Ibunya ini kan namanya kalau ibu punya selingkuh suaminya kan biasanya balas dendam ya. Ya biasanya karena belum mendalami agama. Akhirnya dia kawin lagi dengan Ronong. Dia bisa nikah, gue juga bisa gitu kan. Saya bicara tentang anak ini. Anak ini lahir dengan tidak mendapatkan kasih sayang ayah dan ibu. Itu maunya dia. Tidak kan? Anak ini kan sedih. Akhirnya apa? Dia diasuh oleh neneknya. Diajarkan neneknya bagus ya. Mudah-mudahan kita jadi nenek yang baik ya Bu ya. Kita nih, saya nggak tahu level saya udah nenek. Saya punya cucu mau 8. Insyaallah ya. Jadi anak ini lahir takdir Allah ya, telah membuat dia seperti itu, dia didik dengan didikan Islam. Nah kemudian setelah si ibunya itu menikah dengan berondong punya anak 2, ditarik lagi anaknya. Tujuannya untuk apa? Untuk membantunya di rumah. Ya Allah, ya takdirnya dia kan, segala sesuatu takdir Allah kan. Akhirnya dia sekolah sambil ya diperlakukan beda dengan anak kandungnya. Tapi di situ ya Allah, karena orang neneknya mengajarkan, udah takdir, ya dia sedih banget Bu. Nah ini didikan Islam luar biasa dari neneknya. Akhirnya sampailah dia kuliah, akhirnya dia minta tinggal sama neneknya sampai kuliah, selesai kuliah. Disitulah Allah berikan balasan terhadap kesabaran yang dia miliki. Dia dilamar oleh seorang pemuda yang paham Islam, yang alhamdulillah bertanggung jawab, dan dia memiliki keluarga yang bahagia. Ini buah dari kesabaran. Tapi dia tidak mendendam. Kenapa tidak mendendam? Karena dia membiayai adik-adiknya dari ayah sambungnya. Dia biayai, bahkan dia mengumrohkan ibunya. Pada saat dia kan dia udah punya anak-anaknya itu penghafal Quran, Masya Allah. Allah itu akan memberi balasan terhadap kesabaran kita tuh gak hanya di akhirat Bu. Di dunia ini Allah buktikan. Dan saya yakin pasti ibu-ibu sudah merasakan. Kan kita masing-masing punya permasalahan berbeda-beda ya. Kita bisa merasakan Allah, inilah buah kesabaran dulu. Ibu ini kemudian menjalin hubungan kembali dengan ayahnya yang dulu menyanyiakannya. Ternyata ayahnya itu ditinggal oleh istrinya. Karena udah tua, udah pensiun, udah gak punya duit lagi, dalam kondisi sakit pula. Anak ini mengatakan, ayah tinggal di rumahku aja biar aku rawat. Ini Bu, Masya Allah. Bagaimana membersihkan hati dari dendam-dendam masa lalu. Orang yang memahami ajaran Rasulullah SAW adalah orang yang beriman kepada hari akhirat. Hidup ini tidak hanya di dunia ini Bu. Perjalanan hidup kita masih panjang. Justru karena kita memikirkan hidup di dunia ini tidak atau kurang imannya kepada hari akhir, seakan-akan permasalahan dunia ini adalah segala-galanya. Sehingga tidak ada maaf bagimu. Pintu hatiku sudah tertutup. Bahkan ada lagi zaman karma sedang menjalankan tugasnya. Masya Allah. Ya kan kalau orang-orang umum yang gak paham agama, tuh kan bapaknya dapat karmanya bertahun dia, itu ibunya dulunya aku di, kan begitu kan Bu? Gak begitu sikap umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, yang berlalu yang berudah takdir. Jadi Allah buktikan bahwa kesabaran orang ini, ibu ini, itu Allah berikan cash. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Nah sekarang kenapa kita harus dendam Bu dengan orang yang masih saudara kita, ibu kita, bahkan terhadap anak, sampai mengatakan kamu saya coret dari kartu keluarga. Ya Allah segitu amat gitu ya.
3 amalan yang pahalanya itu tanpa batas. 1, tadi pemaaf udah oke ya. Yang 2, apa tuh? Sabar. Innama yuwaffawna as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar tuh pahalanya tanpa hisab. Yang satu, yang ketiga apa? Puasa itu anasyam li wa ana ajzi bi. Itu amalan kita yang untuk bisa meredam rasa rasa sakit hati, pokoknya dilemes gitu ya. Nah, itu puasa ya. Sabar dengan memaafkan lebih tinggi mana derajatnya? Ikhtilaful fuqaha. Satu bilang sabar, satu memaafkan. Bu, memaafkan itu lebih tinggi. Orang yang sabar belum tentu memaafkan, tapi orang yang memaafkan pasti sabar. Itu memaafkan itu bukan berarti mampu melupakan ya Bu. Ya, ini catatan nih. Orang yang memaafkan itu belum tentu dia bisa melupakan, tapi dengan seiring perjalanan waktu dia bisa melupakan. Jadi nggak mungkin pula aku telah tersakiti lupa, nggak mungkin. Pasti diingat, tapi bukan berarti selamanya tuh diingat-ingat, enggak. Kan proses butuh waktu. Waktu itu kan bagian dari pengobatan ilaj. Contoh misalnya Rasulullah SAW ketika Wahsy bin Harb. Wahsy ini yang membelah dadanya Hamzah, paman Rasulullah yang dicinta, yang membelanya ketika perang Uhud. Dibelah Bu, sama Hindun kan disuruh sama Hindun, dikeluarkan hati itu saking dendamnya si Hindun ini. Nah sekarang Wahsy datang kepada Rasulullah, masuk Islam. Gimana sikap Rasulullah? Rasul tuh gak melihat wajahnya Bu. Jadi datang, ya Rasul aku sekarang aku mendapat hidayah, aku ingin mengikuti agamamu. Rasul bawa nggak lihat. Wahsy balik ke sini, Rasul gitu ya. Pokoknya Rasul gak mau melihat wajahnya. Ya Rasul, apakah engkau marah padaku, dendam padaku, tidak menerima keislamanku? Rasul katakan tidak, tapi aku tidak mau memandang wajahmu, karena setiap aku melihat wajahmu, aku teringat kepada pamanku. Jadi gak masalah Bu, memaafkan itu bukan berarti mampu untuk melupakan, tapi dengan seiringan perjalanan waktu, insya Allah bisa melupakan. Kira-kira dengan mantan suami, mantan suami ketemu lagi, telah menyakitiku gitu ya, bisa nggak baik-baik? Tergantung keimanan. Ya, tergantung keimanan. Kalau kita lihat Bu, masalah perceraian di masa Nabi biasa aja, nggak baper ya. Lihat Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah yang dinikahkan kepada Zainab binti Jahash. Kemudian karena Rasul dalam hal itu diadat dulu nggak boleh menikahi istri anak angkat. Nah Allah ingin menghapus hukum itu. Allah mereka dinikahkan oleh Rasul, kemudian suruh cerai, kemudian nikahkan istrinya itu. Rasul akhirnya menikah dengan Zainab binti Jahsy. Apa nggak pernah ketemu Zainab dengan Zaid? Orang dalam sejarah itu pasti ketemu. Biasa aja, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau tetangga-tetanggaan itu ya mungkin udah nikah lagi, yang istrinya itu ada mantan suamiku. Ya udah, nggak usah bawa masih perasaan Bu. Nah, memaafkan ini memang berat. Ada sebuah riwayat hadis Nabi. Ketika itu di surga, 2 orang ingin, jadi 2 orang ini menghadap Allah, pengadilan Allah itu maha adil. Bu, bayangin nanti Bu ya, bayangin ya. Nanti udah dunia udah kiamat. Ya. Kiamat idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan dahsyatnya, kemudian dunia dikiamatkan, kemudian dibangkitkan dunia yang baru. Bumi itu kayak sekarang ini. Bumi itu nanti sejauh mata memandang. Nanti mahsyar dan mamsyar itu di Palestina ya, lokasi daerah Palestina. Itu manusia dikumpulkan sejauh mata memandang, miliaran jumlahnya, matahari sangat dekat. Nah, itu kan untuk menghisap ya amal kita sejak lahir balik sampai. Nah, ada 2 orang datang menghadap Allah. Allah tuh belum bisa dilihat tuh. Jadi mereka tuh nunduk berdua. Ini hadisnya sahih ya. Nah, jadi ini Rasulullah tuh menjelaskan ketika berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba Rasulullah senyum umat ngelihat ya, Rasulullah kau senyum kenapa? Nah, Rasul menjelaskan tadi malaikat Jibril menceritakan kepadaku bagaimana nanti di padang mahsyar ada 2 orang menghadap Allah
dia ingin pengadilan Allah dalam keadaan menduduk. Nah yang satu mengatakan, ya Allah, ini orang telah menzolimi diriku ya Allah. Aku telah dizoliminya. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Karena gak ada lagi kan balasan di yaumil akhir, gak ada balasan lagi ya. Yaumul hisab tuh gak bisa dibalas. Ya Allah, berikan kebaikannya kepadaku karena dia telah menzolimiku. Kemudian Allah menjawab, dia tak punya lagi kebaikan, apa yang mau dikasih lagi kepadamu? Ya Allah, kalau begitu dosaku kasih ke dia ya Allah. Terus Allah mengatakan, ini Rasul menjelaskan, kemudian Allah mengatakan, angkatlah wajahmu. Kan mereka nunduk nih berdua nih, angkatlah wajahmu. Dia lihat, apa yang dia lihat? Istana yang indah sekali Bu, berlian, bertahtakan emas, intan. Oh indah sekali. Ini punya para anbiya ya Allah, ini punya siapa nih? Syuhada yang mana nih? Orang yang alim yang mana nih? Masya Allah, indah sekali. Apa kata Allah? Ini ada harganya. Ya Allah, harganya apa? Maafkan saudaramu. Ya Allah, aku maafkan dia. Angkat tangannya, pegang tangannya, masuklah ke dalamnya. Subhanallah. Itu nanti yang akan terjadi di yaumil akhir nanti. Orang yang memaafkan itu akan mendapatkan luar biasa anugerah. Nah, kalau orang yang nggak beriman kepada hari akhir mengatakan, itu kan nanti ya, dulu kayak gitu gitu. Ya Allah Bu, kita mau kemana lagi Bu kalau nggak nanti beriman kepada hari akhir? Ingat loh, orang tua kita udah nggak ada kan? Dulu masih muda, masih bisa kita pegang, masih bisa senyum. Sekarang udah nggak ada, sekarang kita udah tua, anak kita udah gede. Sekarang mau kemana kita kalau nggak beriman kepada hari akhir? Lihat Bu, kuburan yang di Pondok Ranggon. Itu hanya kacamata kita di dunia melihat itu lubang aja yang digali, itu jenazah, itu bangkai-bangkai yang udah meninggal masuk di situ dikuburin, itu kuburan. Itu kacamata dunia, perjalanan kita masih panjang. Itu di alam barzah, itu kuburan itu tuh beda Bu. Itu bisa menjadi rawdah menjadi jannah, bisa taman surga, bisa juga lubang neraka. Cuma kita belum ke sana Bu, alam barzah. Ada yang ke sana? Ada yang Allah berikan kekuasaannya. Orang yang mati suri, itu Allah yang berikan kekuasaan kepada mereka, itu bisa merasakan Bu. Orang yang mati suri itu, jadi dia sopan-sopan gitu ya, udah meninggal melihat. Bahkan ada ulama itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ulama itu sudah melihat ya, dikasih Allah itu kan kekuasaan Allah ya Bu, alam barzah. Jadi dia bisa lihat ya, alam barzah itu kan alam penantian kan? Itu masih di dunia nggak Bu alam barzah? Alam barzah tuh masih alam dunia nggak? Enggak Bu. Kita ini kan ada beberapa fase kan? Alam ruh. Ruh kita itu sejak kapan adanya Bu? Berbeda lagi para ulama. Ada yang menyebut 4 bulan di kandungan. Ruh kita kapan adanya? Sejak kapan ada ruh kita? Dalam kandungan lagi. Ada yang lain? Di Lauhul Mahfuz. Artinya sejak Nabi Adam diciptakan, ruh kita juga ada dari sulbinya. Ruh kita tuh udah tua. Ruh kita udah tua. Ruh itu sudah ada. Bukankah kita sudah bersyahadat di alam ruh? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah bersaksi bahwa Allah itu esa di alam ruh. Ruh kita tuh sudah ada Bu sejak penciptaan Nabi Adam. Tapi berupa ruh, di manakah dia? Allahu a'lam bishawab. Dunia segala isinya udah ada, surga neraka udah ada, cuma aja kita nggak tahu karena keterbatasan ilmu kita. Nah kemudian tadi Nabi Adam dan Ibu Hawa menikah punya anak, sampailah kepada orang tua kita, hamil ibu kita, kemudian ada janin 4 bulan, barulah ruh yang ada tadi ditiupkan ke dalam jasad kita dalam kandungan ibu 4 bulan. Ruh itu sudah ada, alam ruh. Nah setelah alam ruh, alam rahim. Ibu ingat gak di alam rahim? Dulu kita di alam, gak ingat kan? Tapi kan tahu Bu, kenapa? Karena ilmu pengetahuan sudah mengungkapkannya. Baru abad-abad sekarang, gimana janin itu ya Bu ya, di USG itu, di dia janin itu karena ilmu pengetahuan manusia. Dunia sekarang, tapi di alam barzah belum ada ilmu yang bisa mengungkapkannya. Kenapa? Karena kita belum ke sana.
Yang di sana juga nggak balik lagi ke sini, jadi nggak tahu. Yang ini harus diimani. Makanya Bu, ketika kita beriman kepada hari akhir, maka kita juga beriman kepada alam barzakh, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita ini nggak perlu dibawa nanti dendamnya Bu. Apalagi sampai mungkin saya akan tuntut nanti di hadapan Allah, nggak perlu. Saya ngebayangin dua orang tadi nih yang saling menghujat ketika dia mendapatkan surga yang indah sekali, dia akhirnya maafkan. Saya ngebayangin seandainya itu suami istri, suami ini berbuat zalim ya, tidak baik, dan nanti juga dimaafin, dapat insya Allah istana di surga. Tapi kalau yang dendam gimana? Aku tuntut kau nanti di hari akhir. Waduh, nggak dapat apa-apa Bu. Ya, memaafkan itu berat, tapi pahalanya juga luar biasa. Ini buat saya dan kita semua Bu ya. Ibu juga jangan bilang, oh kalau gitu ini bersama orang sabar. Belum, enggak juga Bu. Kita manusia pasti ada masa-masa emosi. Tapi ketika ingat lagi yang ini, oh iya, kita harus memaafkan, itu masa lalu. Nah ini jadi sabar Bu ya kepada anak dulu. Waduh, anak tuh jadi kita udah rapi-rapi, akhirnya dia dibutuhkan lagi. Ya Allah, sabar. Doain aja anaknya, mudah-mudahan kamu jadi ulama ya. Sabar. Nanti anak kita sabar ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Bu. Ya. Tapi kalau gitu nggak boleh marah. Marah boleh, tapi jangan dendam. Marah itu boleh kalau itu berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Sekarang gini deh Bu, kadang-kadang orang tua yang di sana tuh, anaknya tuh nggak sholat, biasa-biasa aja tuh. Anaknya usia 10 tahun, nggak sholat ya jalan. Atau misalnya kan Rasulullah menyuruh anak kita sholat usia 7 tahun ya. Ya, terus anak kita udah usia 7 tahun, subuh nggak dibangunin ya kan, belum wajib, ini nggak apa-apa. Tapi kalau anak kita menjatuhkan atau buat keributan, nggak mau bantu, marahnya bukan main. Kayaknya marah masalah duniawi deh kita, masalah akhirat biasa-biasa aja. Ini yang tidak diinginkan Bu. Makanya buah yang kita dapatkan apa? Karena kurang memberikan perhatian, menanamkan fondasi keimanan dan akidah kepada anak kita, terutama sholat. Anak kita udah gede aja tuh, sholatnya masih disuruh-suruh. Kadang sholatnya di depan kita, di luar belakang kita nggak sholat. Bahkan yang lebih parah lagi Bu, anak mertua tuh sholat masih disuruh-suruh. Siapa sih anak mertua? Suami. Ya udah takdir ya Bu ya, yang penting terus bersabar, dimakan terus. Kita pengen sama-sama di surga ya. Baru Bu, yang udah takdir mendapatkan suami model begitu Bu, udah sabar. Tanamkan di hati, aku akan bawa dia ke surga. Ya jangan dijorokin Bu. Udah mau di jurang neraka tuh ya, di jurang tuh ya, soalnya itu sudah mahal tidak begitu tarik. Jadi jangan menuntut, kerjakanlah kewajiban, doakan terus. Saya pernah dapat telepon tuh ya dari ketua majelis taklim di Sukabumi, nangis-nangis di jam 11 telepon. Ibu bayangkan tuh, saya ibu majelis taklim banyak jemaah saya. Ibu bayangkan kalau ibu punya suami sholatnya itu belang-belang, nggak konsisten, nggak 5 waktu. Gimana Bu perasaannya? Saya pikir, iya saya bayangin dulu ini ya. Sedih juga ya. Sedih nggak Bu? Ketua majelis taklim banyak jamaahnya, suaminya nggak mengimbanginya. Sedih nggak? Gimana ya Bu? Saya udah berusaha agar sholat, akan cerai aja ya. Saya bilang gini, jangan ya Allah. Sekarang Ibu sebut ke saya kebaikan suami itu apa? Di mana kekurangannya? Apa saja kekurangannya? Suami Ibu masih menafkahi? Masih pulang ke rumah? Masih sayang pada anak itu? Masih setia? Masih. Cuman itu aja kurangnya. Sholatnya yang enggak 5 waktu itu susah gitu ya kadang-kadang, apalagi disuruh ke masjid Bu. Jadi saya dikatakan, Ibu sabar. Jangan sampai karena masalah-masalah seperti ini menyebabkan rumah tangga hancur. Tapi kan aku lebih malu lagi kalau jadi janda kan tuh. Lebih ini lagi ya, lagi. Tapi kan ada sebabnya. Selamatkan dulu ya suami. Sebab itu nanti pertama maafkan dulu. Jadikan suami ini seperti bayi yang berjenggot. Enggak, kalau kumis mah nggak Islami. Kalau kita pakai jenggot, kumis nggak bisa dicukur. Maksudnya apa? Bayi berjenggot. Bayi
keluhan, kelaparan, haus, pasti kita penuhi kebutuhannya. Pokoknya semua kebutuhannya ibarat air penuhi. Setelah dipenuhi kan itu anteng kan? Kalau anteng kita apain aja mau kan? Mau kita apain aja, kita angkat kakinya, palanya kita miringin, pasti dia nurut. Suami juga begitu. Penuhi kebutuhan matanya biar kita tuh dalam keadaan baik, perutnya kemana. Itu mah semua udah gitu ya, oke udah. Terus sekarang ibu bagaimana mengajak suami untuk sholat? Iya, mulai dari lembut-lembut sampai kasar-kasar. Lembutnya tuh malah saya mas bangun. Iya, malah ditarik. Itu subuhnya bukan tempat waktu, kesiangan. Kan enggak setiap hari kan Bu begitu? Ya enggak sih, cuma seminggu berapa kali gitu. Enggak apa-apa, terusin dengan kelembutan. Ya lembut, lama-lama terus gimana? Sajadahnya strategi aja Bu. Sajadah dibentangkan, terus anak-anak ajak, Pak, anak-anak udah mau ini mau sholat yang duit. Lama-lama 6 bulan Bu. Mau ya. Dengan syarat apa? Kelembutan dan tidak disentuh harga dirinya. Suami itu kalau udah menyangkut harga diri Bu, kalau udah terendahkan harga diri itu, waduh marahnya, dendamnya marah luar biasa. Alhamdulillah sekarang jadi pengurus masjid. Nah, jadi sekali lagi karena kita meneladani akhlak Rasulullah, menyelamatkan orang terdekat kita dari api neraka. Jangan didorokin ke dalam lubang neraka. Ini kan suami kita, bapak anak-anak kita, ini kan anak kita, darah daging kita, ini kan orang tua kita, ini kan tetangga kita. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jangan ada perasaan gak suka, benci, dendam, sakit hati. Udahlah, doakan. Ya, jadi sekali lagi yang masuk surga bersama Rasulullah menjadi tetangganya adalah orang yang dibersihkan hatinya dari semua kotoran-kotorannya. Tidak ada ria, ujub, sombong, takabur, munafik, iri, dengki. Semuanya adalah saudara. Pandangilah wajah saudara dengan pandangan kasih sayang. Kalau kita nggak suka dengan dia, doakan. Jadi kebanyakan nggak gitu Bu. Malah kalau kita lihat kadang-kadang tanpa disadari kita membuahkan dosa jariah lewat tangan kita. Kadang-kadang ada orang yang memviralkan aib keluarganya. Ya Allah, ini luar biasa Bu ya. Rasul tidak pernah mencontohkan seperti itu. Kedapatan suaminya itu selingkuh, akan bapak laprak nih. Udah siap-siap dengan video. Kadang-kadang di hotel gitu ya. Terus ini, ya Allah ini kan bapaknya anak-anak. Ini kan suami kita. Coba, apakah memang tidak ada pintu taubat buat orang-orang yang berbuat maksiat? Siapa yang bisa jamin nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang dia bisa jadi ulama atau ustaz karena dia bertobat? Gak ada yang jamin kan? Maka orang yang merasa dirinya saat ini paling baik, paling benar, paling suci, itulah orang yang luar biasa. Bisa jadi itu orang yang nantinya mendapatkan su'ul khotimah, sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratan minal kibr. Gak akan masuk surga orang yang punya sebesar biji sawi rasa sombong. Jadi orang yang merasa sombong itu gak akan masuk surga. Mencium surga juga tidak. Bagaimana dengan yang kita viralkan tadi yang suaminya? Apalagi saya pernah lihat sambil lewat gitu ada ini, itu perempuannya itu dilemparin uang. Ini yang kamu mau gitu ya. Suami juga ya Allah, saya ngebayangin gimana nanti anak-anaknya lihat bapaknya, biar tahu rasa, biar wah enggak ini aib. Cukup antar keluarga ya, kalau perlu ya artinya ini perlu diselesaikan tapi tidak perlu menjadi konsumsi umum. Apalagi membuat dengan mantu ya Bu ya. Dulu pernah kan Bu ya, nggak usah sebut orangnya ya. Anaknya nikah ternyata ibunya sama mantunya. Akhirnya wajahnya tuh ada ya Allah, ini bisa bayangkan kalau itu adalah tetangga kita. Kasihan kan Bu, mungkin dia ada taubat. Allah itu menerima taubat kecuali syirik pada saat mau meninggal enggak bertaubat. Selama dosa besar Allah Maha Pengampun. Tapi ternyata di media sosial ya Allah udah bertobat itu bisa jadi turun-temurun ini orang yang padahal dia udah tobat. Coba dosanya itu dosa jariah yang ikut komen-komen. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, penuh dengan memaafkan. Orang yang hatinya bersih dari segala macamnya, itulah yang masuk surga tanpa hisab. Saya jadi ingat Bu, Wali Kota Bandung, kalau orang udah meninggal boleh disebut ya
Wali Kota Bandung Mang Odet. Pernah dengar nggak? Beliau tuh meninggalnya pada saat beliau kan diminta jadi khatib Jumat. Mau naik ke mimbar meninggal. Itu mulia loh Bu meninggalnya. Masya Allah. Padahal dia adalah seorang pemimpin gitu ya. Ya kita nggak sebut ini bukan masalah partai, bukan masalah politik, bukan masalah. Saya hanya ingin menyampaikan keindahan meninggal yang indah. Ternyata kata istrinya apa Bu? Itu suami saya setiap sebelum tidur beliau tuh beristighfar dan beliau memaafkan semua orang yang telah menzoliminya. Jadi artinya hatinya tidak ada lagi orang-orang yang nyangkut, ya, nggak ada lagi dendam. Aku maafkan semua orang yang menyakiti. Namanya juga pemimpin Bu ya. Pasti ada orang yang pesaing politiknya yang marah lagi. Aku maafkan orang yang telah menzolimiku. Setiap malam sebelum tidur. Makanya Allah berikan dia kematian yang indah. Masya Allah. Mudah-mudahan gak ada lagi ya Bu ya dendam di hati kita karena mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita gak suka sama orang, doakan. Lihat ibu-ibu misalnya ya, yang dulunya itu lisannya tajam, kalau ngomong nyelekit gitu ya. Kan ada yang tipikal begitu Bu ya, ngomongnya banyak. Tapi nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Jauh di sana. Ngomongnya nyelekit, udah dulu dipilah-pilah gitu ya, udah diayak dulu katanya ya. Nyakitin, tapi dia nggak sadar nyakitin orang. Mungkin ada yang begitu. Udah, kita doakan semoga kita diberikan kesabaran dan semoga Allah ampuni dosa. Udah selesai. Nggak usah dimasukin hati, kasihan. Begitu udah, kasihan dia, mudah-mudahan Allah ampuni dia. Udah selesai. Kita mungkin digibahi, apalagi difitnah. Wah macam-macam diomongin udah. Kalau ada orang yang gibah kita udah, mudah-mudahan pahala bagus. Udah selesai. Nanti kalau ada yang nyampein, ibu tahu nggak? Ibu anu tuh bilang tuh, mohon maaf jangan sampaikan hal-hal yang membuat ini. Udah begitu, aku kan kasihan sama ibu, udah nggak usah sampaikan. Jadi orang yang menyampaikan informasi itu yang orang yang mestinya diberikan teguran. Itu jadi jangan ngadu-ngadu gitu ya. Tapi ini kan temanku, ya udah. Bahkan ibu kalau lihat suami tetangga berduaan di mall, ibu lagi makan di restoran misalnya, nah itu kan suami tetanggaku, aku kenal banget sama istrinya. Nah itu siapa kok deket banget? Ya kan ibu, kalau udah begitu. Nah dikasih tahu Pak, fotoin. Suami ibu loh. Bu, jangan kita menjadi penyebab rumah tangga orang berantakan. Ini bahaya. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kan kasihan istrinya temanku. Kalau kasihan kita pakai bab amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan hanya sibuk itu kan datang aja samperin. Assalamualaikum. Bapak dengan siapa nih? Tuh kan kita niatkan karena Allah untuk menegur dia. Karena kita tahu dia keluarganya. Nah kalau dia salah pasti ibu langsung kan ya. Langsung dia salah grogi ya, salah tingkah. Nah kita katakan itu ibunya di mana Pak? Tadi saya kesini ada ibu di rumah. Ya udah, kayak mari udah. Nah udah kita tidak dalam rangka mengadu-adu. Kita kan naik munkar. Nanti si bapak tuh pasti dia merasa takut. Pada saat itu, pada saat ketemu samperin, assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Bapak dengan siapa nih? Boleh. Kita tidak dalam rangka untuk mengadu-adu rumah tangga. Bapak dengan siapa nih? Nah kalau dia benar ini sepupuku, oh ya sudah. Udah cukup, nggak usah lagi ngadu kepada teman kita. Aku ketemu suamimu dengan sepupunya, macam lagi ceritanya nanti. Jangan sampai rumah tangga saudara kita, teman kita, keluarga kita itu jangan sampai berantakan gara-gara kita. Biar dia tahu sendiri. Ya, ya. Nanti kan kalau dia bersalah, Bu, tolong Bu ya, jangan kasih tahu istriku ya. Kita nasihatin dia. Bapak jangan begitu. Ya, nanti saatnya kita baru nanya kepada Bapak. Kita selesai. Jangan sampai menjadi penyebab rumah tangga orang berantakan karena kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini sebagian dari akhlak Rasulullah SAW. Ya Allah. Mudah-mudahan ada satu doa Bu ya. Mesti kita bacakan setiap saat. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kullu amalin yuqarribuna ila hubbik. Apa tahu? Ikutin saya ya. Allahumma
cinta orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Itu untuk didoakan Bu, agar kita mendapatkan cinta Allah dan cinta orang yang mencintai Allah, itu Rasulullah, sahabat dan keluarganya, dan mencintai seluruh amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada cinta Allah. Masya Allah, itu Bu ya. Sampai jam berapa nih? Ya. Ada tanya jawab kalau langsung doa nih? Mungkin ada yang mau bertanya, saja memberikan waktu untuk sesi tanya jawab, silakan Bu. Paling tidak ini Bu, buat saya dan kita semua, untuk menghindari dari hati yang kotor, dengki, iri. Ketika kita melihat saudara kita tuh, kita lihat dengan doa. Kadang-kadang ada yang nggak suka Bu ya, nggak suka, terus kemudian langsung muntah-muntah, nggak kita doakan, ya Allah, Allah madihah, udah selesai. Kalau ada orang yang baik, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa mengikutinya. Kalau ada orang yang buruk, mudah-mudahan aku bisa terhindar dari perbuatannya. Begitu Bu, untuk membersihkan hati. Ya. Kadang-kadang di hati kita tuh banyak dosa juga. Kenapa? Diam-diam bisa memproduksi dosa loh, benar. Diam-diam liatin orang deh. Orang lagi cakep bertingkah lagi sama lalu lagi mentang-mentang. Itu kan di hati kan? Ini kata Dr. Yusuf Qaradawi, itu ulama yang sudah meninggal ya. Dia itu adalah mustahid ya, orang yang banyak ilmunya, mengatakan dosa yang disebabkan oleh hati bisa jadi jauh lebih besar daripada dosa yang dibuat oleh anggota tubuh. Loh, maksudnya gimana? Kayak Nabi Adam dan Iblis. Nabi Adam dosa Bu. Kenapa dosa? Karena dia tidak mematuhi Allah. Allah katakanlah takul hadis syajarah, jangan makan ya buah dari pohon ini. Dimakan juga. Itu kan dosa karena anggota tubuh. Ngambil makan kan gitu. Akhirnya dia tobat, Allah terima tobatnya. Iblis usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Dia nggak mau, nolak, nggak mau dia. Nah, terus kemudian Abah wastakbar, dia nggak mau, merasa diri paling benar, paling sombong ya. Akhirnya ditanya, Allah nanya, mana aka ala antas sujud idamaku. Kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan kamu untuk sujud? Baru dah ada. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ada rasa sombong. Bukankah ketika kita menyebut saudara kita, melihat jeleknya dia, kita merasakan diri paling benar? Orang lebih cakep, kayak gitu udah cakep aja ya. Orang kayaknya belagu, kita nggak belagu aja kan. Jadi ketika kita menilai orang, berarti kita menganggap diri kita paling benar. Itu namanya lihat ibu-ibu pakaiannya kemana-mana ya, nggak nutup aurat, tipis, kurang bahan gitu ya. Mending cakep, udah jelek dua pulang. Ya begitu ada gitu ya. Ya orang kayak ingat mati apa sangka lagi masuk kubur begitu aja pakaiannya, padahal kan rumahnya dekat masjid. Kan suka begitu menilai orang. Itu berarti kita merasa diri paling benar. Enggak begitu mestinya. Lihat hal-hal yang tidak berkenan di hati, langsung Allah mahdiha, ya Allah beri dia hidayah. Selesai Bu. Supaya tidak ada lagi rasa paling-paling. Karena memang di hati itu banyak sekali dosa tanpa kita sadari. Kita merasa paling benar, paling-paling kan. Kadang paling jaim juga kan. Kalau jaim itu kan jadi ria kan Bu, pencitraan, bukan ria. Padahal gitu ya. Seakan-akan kayaknya itu paling apa ya, rumah tangganya paling harmonis kan sekadar ya. Pasang di medsos, kayaknya keluarga bahagia. Padahal berantem melulu. Nah tujuannya apa tuh? Kalau gitu ada riaknya, hati-hati. Karena dalam hati itu paling banyak dosa yang tanpa kita sadari. Nah mudah-mudahan Allah menjaga kita dari semua. Dan dengan pengajian ini mudah-mudahan Allah mengingatkan kita. Mudah-mudahan tidak ada lagi dusta di antara kita. Semua adalah saudara kita. Saya kebayangin loh nanti di surga itu ya, penghuninya itu setiap Jumat itu ngumpul. Surga itu lebih luas dari langit dan bumi. Ini saya kalau di kajian di SM itu suka membuat ada ininya ya, ada gambar slide ada gambar bagaimana bumi itu sangat luas sekali ya. Kita tuh gak ada apa-apanya. Terus kebayangin surga itu lebih luas dari langit dan bumi. Nanti kebayangin juga kalau kita baca kitab Ruhnya itu ya, Ibnu
Qayyim itu dijelaskan setiap Jumat itu penghuni surga itu ngumpul. Ya kalau ngumpul kan berarti yang dikenal dong. Ya kita di dunia aja kan ngumpul dengan yang sama kenal, yang nggak kenal ngapain juga ngumpul ya. Tapi nanti mereka semuanya ngumpul di hari Jumat di bawah pohon yang rindang, saling cerita tentang masa lalu, tentang mereka mentertawakan kebodohannya di dunia, masalah kecil dibesar diketawa, itulah dulu masa lalu. Itu yang dilakukan oleh penghuni surga. Nah saya tuh bayangin kayak begini, nanti juga kita ngumpul, ingat nggak dulu, masya Allah. Mudah-mudahan jadi penghuni surga ya Bu ya. Amin. Tutup dengan doa ya. Baik. Mari kita pengadahkan tangan kita ke hadapan Allah. Kita buka pintu hati kita bermunajat kepada Allah, kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mustad'afina maghlubina mujahidina murabbitina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma ahlik jaishu Israel wa suhyuniyun wa mu'ayyidahum bi quwwatika ya jabbar ya qahar. Allahumma syaddid syamlahum wa farid jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma harrir masjidil aqsa ila rayatul islam wal muslimin. Ya Allah, kami mohon ampun-Mu ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa yang pernah kami perbuat selama ini. Kami sengaja atau tidak kami sengaja. Ampuni kami karena kelalaian kami ya Allah. Ampuni kami karena ketidaktahuan kami. Ampuni kami karena keingkaran kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah merawat dan mendidik kami sejak kami kecil. Sayangi mereka ya Allah. Apabila saat ini mereka telah tiada, jadikanlah kuburannya Allah min riyadil jannah. Terima amal ibadahnya semasa hidupnya ya Allah. Kumpulkan kami kelak bersama-sama dengannya di surga-Mu. Apabila saat ini kedua orang tua kami atau salah satu di antaranya masih bersama kami, jadikan kami anak yang solihat ya Allah, yang dapat berbakti hingga akhir usia mereka, dan jadikanlah penutup usia mereka dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan-Mu. Sehatkan mereka yang sedang sakit saat ini. Bantulah mereka yang terlilit hutang. Bantulah mereka yang dalam penderitaan yang Engkau berikan ujian, cobaan dan musibah. Bantu mereka ya Allah. Kuatkan ukhuwah di antara kami. Hilangkan dengki di hati kami. Jadikan kami umat Muhammad SAW yang bersaudara, yang telah berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tidak hanya berumah tangga di dunia ini, namun kelak Engkau satukan kami di Jannatul Firdausil A'la. Bantu kami agar kami bisa mendidik anak cucu keturunan kami ke jalan-Mu ya Allah. Bantu kami agar kami bisa membawa anak-anak kami ke surga-Mu. Lindungi mereka ya Allah dari semua bentuk kekufuran, kekafiran dan kemunafikan. Lindungi mereka dari pergaulan bebas. Lindungi mereka dari kejahatan syahwatnya. Lindungi mereka dari narkoba. Ya Rahman, ya Rahim, lindungilah anak-anak keturunan kami. Jadikan anak-anak keturunan kami yang dapat kami banggakan kelak di hadapan-Mu. Ya Allah, karuniakanlah pasangan pada anak-anak kami, tetangga kami, putra-putri kami yang belum mendapatkan pasangan hidupnya. Karuniakan keturunan bagi yang belum mendapatkan keturunan. Ya Allah, karuniakan rezeki bagi yang jauh rezekinya dari-Mu ya Allah. Luaskanlah rezeki kami,
lapangkanlah hidup kami, mudahkan semua urusan kami. Ya Allah, karuniakan kami keikhlasan, ikhlas dalam setiap ucapan, perbuatan, dan perilaku kami. Karuniakan kami kesabaran, sabar dalam menghadapi cobaan, musibah, ujian yang Kau berikan. Jadikan kami, ya Allah, hamba-Mu yang bersyukur, mensyukuri semua nikmat karunia yang